Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Ruzi Hardian dengan NIM 2100608. Saya dari jurusan Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang angkatan tahun 2021. Ya, baiklah, pada kali ini saya akan menjelaskan terkait mengenai sosiometri. Nah, langsung saja saya akan menjelaskan yang pertama pengertian dan tujuan sosiometri, kemudian yang kedua model dari sosiometri, kemudian yang ketiga prinsip dan pengadministrasian sosiometri, dan yang terakhir langkah-langkah pengadministrasian sosiometri. Nah, kita masuk yang pertama, itu pengertian dan tujuan sosiometri. Sosiometri adalah metode untuk memperoleh data tentang pola dan struktur hubungan sosial antara individu dalam suatu kelompok berdasarkan preferensi pribadi. Preferensi pribadi dinyatakan dalam kesukaan untuk berada bersama dengan beberapa anggota kelompok dalam melakukan kegiatan tertentu. Metode ini mula-mula dikembangkan oleh Moreno dan Denning. Metode ini didasarkan pada pemikiran bahwa kelompok mempunyai struktur yang terdiri dari hubungan-hubungan interpersonal yang kompleks. Dan menurut Debdikbud 1975, sosiometri diartikan sebagai alat untuk meneliti struktur sosial dari suatu kelompok individu dengan penelaahan terhadap relasi sosial dari masing-masing anggota kelompok. Dan kemudian kita masuk yang kedua selanjutnya, yaitu tujuan sosiometri. Tujuan sosiometri adalah untuk melihat dan memahami individu, khususnya dalam bidang sosial, mengetahui status sosial anggota kelompok menurut pandangan anggota kelompok yang lain. Nah, tujuan dari teknik sosiometri ini yang pertama untuk mengasesmen hubungan interpersonal, menggali data tentang pola hubungan antar pribadi yang mengindikasikan kualitas tertentu. Kemudian yang kedua untuk mendeteksi perilaku sosial atau inkongruent, sehingga kesehatan mental individu dapat diidentifikasi, termasuk dapat pula dipakai sebagai salah satu sumber diagnosa kesulitan belajar dan berbagai macam persoalan lain. Dan tujuan mempelajari data sosiometri bagi konselor, pertama untuk menemukan murid yang bermasalah dalam penyesuaian diri, kemudian untuk meningkatkan partisipasi sosial di antara murid, kemudian selanjutnya untuk meningkatkan pemahaman murid terhadap masalah pergaulan, dan tujuan mempelajari sosiometri bagi konselor yang terakhir yaitu untuk merencanakan program yang konstruktif. Nah, kemudian kita masuk yang kedua, yaitu model-model sosiometri. Yang pertama ada yang namanya model sosiometri tipe normatif. Nah, dalam tipe ini setiap individu dalam kelompok ditanyai siapa-siapa kawan yang disenangi atau tidak disenangi dalam diajak dalam melakukan suatu aktivitas tertentu, berdasarkan teman yang disukai atau tidak dalam melakukan aktivitas tertentu diurutkan dari pilihan pertama atau yang paling disenangi, pilihan kedua, dan seterusnya. Nah, nanti dari ini akan diperoleh hasil yang pertama, luas tidaknya hubungan sosial seseorang, kemudian intensitas hubungan seseorang, struktur hubungan yang terjadi dalam kelompok, dan yang terakhir kita akan memperoleh status hubungan atau analisis indeks. Nah, contoh-contoh dari sosiometri tipe normatif ini, misalnya dengan siapakah Anda ingin duduk dalam satu bangku, dan contoh lain, dengan siapa Anda senang bermain, atau siapakah kawan yang terbaik, dengan siapakah Anda senang bekerja sama, dan lain sebagainya. Nah, seperti itulah contoh dari sosiometri tipe normatif. Kemudian kita masuk yang kedua, ada yang namanya sosiometri tipe skala.
yaitu di dalamnya disediakan sejumlah statement yang disusun secara bertingkat, yaitu dari statement yang menyatakan hubungan yang paling dekat sampai dengan statement yang menyatakan hubungan yang paling jauh. Diisi nama teman yang dipilih, pilihan pertama diberi skor 2, pilihan kedua diberi skor 1, pilihan ketiga diberi skor 0, pilihan keempat diberi skor -1, dan pilihan kelima diberi skor -2. Nah, contoh-contoh dari sosiometri tipe skala ini, misalnya, saya sangat menyenangi teman ini. Saya sangat senang bersama-sama dengan teman ini kemanapun saya pergi. Kalau saya mempunyai problem, kepadanya lah saya minta bantuan. Sebaliknya, saya pun senantiasa siap membantunya. Teman tersebut adalah Budi, misalnya. Nah, contoh lain. Saya tidak begitu akrab dengan teman ini. Di sekolah, saya hanya bicara sepertinya saja. Kalau bertemu pun di jalan, biasanya kami hanya saling mengangguk, atau sekedar saling senyum, atau saling menegur dengan ucapan, "Halo." Nah, teman tersebut adalah Budi, misalnya. Nah, seperti itulah contoh dari sosiometri tipe skala. Kemudian bentuk sosiometri yang ketiga, yang namanya sosiometri tipe siapa dia. Itu di dalamnya disediakan sejumlah statement tentang sifat-sifat individu. Kemudian setiap orang diminta memilih teman yang mempunyai sifat yang cocok dengan yang diungkapkan dalam statement tersebut. Pilihan item plus mendapat skor 1 dan item minus mendapat skor -1. Nah, contoh dari sosiometri tipe ini, misalnya dalam keadaan kelas ini ada teman yang hampir tidak pernah marah walaupun diganggu oleh teman lainnya. Nah, teman tersebut adalah si B atau si A misalnya. Atau contoh lain, dalam kelas kami ada teman yang angkuh dan tidak pernah mau menghargai pendapat orang lain. Ia sering marah kalau ada orang lain yang menyangkal pendapatnya. Dia atau mereka adalah si C misalnya. Nah, seperti itulah contoh dari sosiometri siapa dia. Kemudian kita masuk yang ketiga, yaitu prinsip dan cara pengadministrasian sosiometri. Pada dasarnya, metode sosiometri ini menggunakan prinsip nominasi, yakni memilah, menunjuk, mencalonkan individu di dalam sebuah kelompok yang mengacu pada kriteria tertentu. Teknik sosiometri pada dasarnya adalah pemberian kesempatan pada setiap anggota kelompok untuk mengungkapkan selera pilihannya mengenai anggota kelompok lainnya dalam situasi hidup tertentu. Di dalam bentuknya, seseorang penyelidik misalnya dapat menanyakan setiap individu untuk menyebut 3 nama anggota lainnya di dalam situasi tertentu dan menanyakan pilihan positif di samping pilihan negatif, tergantung dari tujuan dan keadaannya. Dan kemudian kita masuk ke selanjutnya, yaitu langkah pengadministrasian sosiometri. Yang pertama ada persiapan, yaitu menetapkan peserta didik yang akan diukur, mempersiapkan angket sosiometri sesuai tujuan, membuat satuan layanan asesmen. Dan selanjutnya pelaksanaan, yaitu memberikan verbal setting, membagikan angket sosiometri, menjelaskan cara mengerjakannya, memeriksa apakah sudah benar mengisinya, dan mengumpulkan kembali angket setelah selesai diisi. Nah, kemudian pengolahan dan analisis hasil, yaitu yang pertama memeriksa kelengkapan hasil angket, membuat tabulasi hasil dan menghitung skor, membuat sosiogram, menghitung indeks pemilihan, dan membuat analisis hubungan sosial. Nah, mungkin itu yang dapat saya jelaskan mengenai materi sosiometri ini. Baik, jika ada salah kata dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.